Mbak Novita, di balik kesuksesan yang selama ini telah Anda peroleh, kalau kita coba setback ke belakang, apakah Mbak Novita juga mengalami pada sisi kehidupan yang berada pada titik yang paling nazir, sehingga itu menjadi pelecut untuk bangkit, mengembangkan diri, dan juga memiliki komitmen dan kepedulian terhadap perempuan untuk bisa lebih berdaya? Saya baru aja beberapa hari yang lalu membuat tulisan, tidak ada pemuda yang hebat tanpa gemblengan lahir dan batin yang hebat gitu. Ya, diakui atau tidak, gemblengan-gemblengan itu adalah sahabat saya gitu. Jadi bagi perempuan yang ada di luar sana, tidak hanya perempuan, mungkin laki-laki, anak muda, generasi Z, milenial hari ini, kita harus percaya bahwa untuk mencapai tingkat kesuksesan tertentu, kita tidak boleh melewati satu tahapan yang itu harus paling menyengsarakan kita. Jadi ya pasti pernah Pak gitu. Bahkan kalau dibilang titik nadir itu, saya percaya itu proses yang berulang. Jadi mungkin dulu di zaman pertama pernah ada di titik itu, kemudian diangkat oleh Tuhan, dijatuhkan lagi, diangkat oleh Tuhan, dijatuhkan lagi, dan dinikmatin saja prosesnya. Sampai saya punya satu pemahaman, kalau kita tidak bisa melepaskan, maka kita tidak pernah mendapatkan. Kalau kita tidak merasa memiliki sesuatu, ya kita tidak akan pernah merasa kehilangan. Dan saya bersyukur setiap titik nadir yang dihadiahkan Tuhan pada saya, itu adalah rahmat yang begitu luar biasa, sehingga saya benar-benar yakin pada perjuangan apa yang harus saya lakukan. Ya kalau saya bisa, perempuan-perempuan di luar sana juga pasti bisa. Jadi saya adalah apa yang saya pikirkan. Ketika saya berpikir bisa, pasti akan bisa. Begitukah? Benar. Ya. Dan sampai pada akhirnya saya tuh memaknai Pak Ripto, perbedaan antara bertumbuh, berprogres, dan sukses. Jangan salah. Orang selalu punya cita-cita sukses. Gitu. Yeah. Cara perempuan sukses adalah menikah dengan laki-laki kaya, misalnya gitu ya. Ini kok nggak ada yang ketawa sih? Ya, tapi di sini saya akan bilang gitu, saya akan membukakan mata semua perempuan bahwa itu bukan jalan menuju kesuksesan gitu. Karena dalam sukses itu ada 3 tahapan. Kita akan sebut pertama bertumbuh. Bertumbuh apabila hari ini pendapatan kita 100.000. Kemudian bulan depan pendapatan kita 500.000. Bulan depan kita dikasih uang bulanan misalnya sama suami, bertambah jadi 1 juta. Itu bertumbuh di situ, dalam pemahaman saya. Ya. Artinya ketika sudah mengalami kesuksesan seperti ini. Iya, sampai di sukses ya, itu bertumbuh. Kemudian ada lagi ethics. Bertumbuh ditambah ethics, itu progres. Ethics, disiplin, kejujuran, amanah. Amanahnya harus dipegang sampai jujur. Bertumbuh ditambah ethics, maka kita ada di titik progres. Tapi apakah kita bisa dibilang sukses? Belum. Apa yang dimaksud sukses? Sukses kalau kita sudah tahu, kita menyentuh humanity, kita tahu adab dan morality, kemudian kita berkomitmen di situ untuk menambah spiritual kita. Jadi etik di sini humanity, jujur, amanah, kemudian norma, nilai kehidupan. Kalau kita tahu, kita belajar adab sebagai perempuan, laki-laki, manusia, masyarakat Indonesia yang tahu adab gitu, kita berprogres. Nah, di sini nih fungsinya luka-luka itu membuat kebaikan di dalam hidup setiap dari diri kita. Maka jangan pernah hindari luka, jangan pernah membenci luka, jangan pernah membenci orang yang menyakiti kita. Kita harus acceptance, menerima, karena di dalam berprogres ini jalan menuju kesuksesan.
yaitu kita dilatih menjadi humanity, morality kita terbentuk, spiritual kita terbentuk. Di situ Ya. sukses. Artinya bahwa sukses itu bukan terletak pada capaian akhir dari apa yang telah kita lakukan, tetapi justru terletak pada bagaimana kita memiliki kepedulian terhadap mereka yang belum sukses. Sukses itu kedekatan kita sama Tuhan. Ya. Dan itu dari luka. Apakah dulu juga Mbak Novita sudah pernah mengalami jadi sales? Kok tahu? Ya. Kok tahu Pak Ya, Tito? saya ada ini di tim riset kami. Memang saya lihat pernah jadi tim sales, penjual kerupuk. Apakah itu pernah dialami betul? Benar. Jadi saya di titik seperti ini itu prosesnya panjang gitu. Saya tidak pernah merasa bahwa sukses itu harus tergantung pada orang lain. Saya selalu percaya sukses itu ada pada kemauan diri kita sendiri. Saya berjualan kerupuk dulu waktu SD dan menjadi sales. Kenapa menjadi sales? Karena terus terang keinginan saya untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi itu dihalangi. Dari apa? Karena budaya patriarki. Keluarga saya Jawanya Jawa banget, Pak Ripto. Wes kowe iki wong wedok gak usah kuliah, wes nang omah wae kerja wae. Ya itu kalimat yang selalu saya dengar. Namun saya itu berpikir, Pak Ripto, kalau saya itu nggak pinter, terus aku tuh ngomong anak itu piye? Masa anak itu mek dijejeli nasi sama ikan, tapi nggak ada isinya. Isi itu dalam arti ilmu pengetahuan. Nah kalau saya ini gelasnya kosong, gimana saya mau numplek air? Jadi saya bilang sama bapak, saya mau kuliah. Ya saya dimaki-maki sama kakak saya, tapi saya percaya gitu ya, kemauan itu menjadi dorongan yang sangat luar biasa. Jadi kenapa saya jadi sales? Karena saya mau kuliah gitu. Jadi saya ngelamar ke multi company, diterimanya ya jadi sales karena yang nggak punya pengetahuan apa-apa lulusan SMA. Saya juga bukan yang ranking 1, 2, 3 gitu, biasa aja secara akademis. Karena memang nggak pernah belajar. Saya dulu tuh paling males belajar, jadi ujian ya asal jawab aja. Karena saya merasa sukses tidaknya itu bukan dihasilkan dari bangku sekolah dulu. Mulai saya jadi sales, ya di situ saya digembleng sih Pak. Saya nawarin orang, ditolak. Ada yang udah nawar sampai harga terendah, nggak jadi beli. Ada yang udah tanya, cuman tanya nggak dibeli. Banyak. Makanya kenapa proses orang untuk bisa sukses gitu, itu panjang. Jadi kalau baru diajarin hari ini tentang usaha, bagaimana menjalankan usaha, maka jangan bermimpi dalam 1 tahun akan menjadi sukses yang seperti diharapkan. Butuh gemblengan. Jadi semakin penasaran ini. Proses awalnya untuk menjadi sukses itu kan luar biasa melalui liku-liku. Kalau boleh tahu gimana ini ceritanya kok bisa ketemu sama Mas Ipin? Iya. Itu menarik sih, itu menarik. Itu momen yang tidak pernah mungkin saya lupakan gitu. Magical. Kenapa saya bilang magical? The power of doa. Kadang saya tuh sampai merasa ya, Tuhan itu hanya sedekat kita memanggil gitu. Bukan di atas, bukan di bawah sajadah gitu, di atas sajadah, tapi sejauh kita memanggil beliau Tuhan gitu. Saya ketemu Mas Ipin ketika saya bosan dengan rayuan gitu. Maksudnya kan sebagai perempuan yang dikasih amanah Tuhan cantik, itu susah loh Pak Ripto. Jangan salah, jangan cuman mereka yang penuh dengan keterbatasan aja yang tersiksa. Jadi perempuan cantik itu cobaannya juga Masya Jadi Allah. banyak yang memburu ya. Iya, jadi itu tantangan tersendiri dan itu di satu sisi itu menyakitkan. Di satu sisi menyakitkan kenapa? Karena saya merasa susah melihat atau mencari orang yang tulus mencintai saya. Orang yang menikah atau bukan menikah, orang yang datang ke saya mengungkapkan cinta 100% saya yakin itu hanya karena fisik saya.
meskipun dia bilang alibinya A sampai Z gitu. Nah di situ pun saya merasa, Tuhan kenapa engkau berikan saya fisik yang seperti ini? Itu saya sering mendebat Tuhan, sehingga momen bosannya saya itu saya meminta pada Tuhan begini, Pak Ripto. Tuhan, saya sungguh sudah lelah, kayak bilang. Jika engkau tidak menakdirkan hamba menikah, tidak apa-apa Tuhan, tapi lancarkan rezeki saya. Saya bilang gitu, Pak Ripto. Tapi jika engkau menakdirkan hamba ini harus menikah, maka pertemukan hamba dengan orang yang bisa mendekatkan hamba padamu. Saya berdoa malam, besok paginya saya ketemu Mas Ipin. Jadi itu suatu jawaban magical. Ya atas doa. Iya, saya benar-benar nggak bisa menjelaskan itu dengan ilmu sains ya, karena ini pengalaman yang memang saya rasakan. Saya berdoa malam, paginya ketemu Mas Ipin, saya nggak tahu Mas Ipin itu latar belakangnya seperti apa, dan ini yang boleh dipercaya boleh tidak. Saya tidak tahu harta kekayaan Mas Ipin sampai Mas Ipin lapor hartanya di LHKPN. Kalau saya bilang sama Mas Ipin suka bercanda begini, kalau tahu begitu dari dulu sebelum kamu menjabat, aku sudah porotin kamu ya. Ini kalau kita ngomongin ini ya, ngomongin anak-anak muda. Tapi emang saya ketemu Mas Ipin itu kayak ada apa ya, sentuhan emosional atau spiritual gitu. Kayaknya ini nih gitu. Hati saya, jiwa saya itu berbisik kayaknya ini. Saya nggak tahu maksudnya kayak ini. Saya ikutin aja alurnya. Dan saya menikah. Saya nggak pacaran. Langsung menikah ya? Iya. Sehingga sekarang jadi istri bupati itu. Wakil bupati dulu jadi istri bupati. Ya, selama ini apa yang mungkin Mbak Novita rasakan yang paling sulit menjadi istri seorang bupati? Waktu ya? Waktu. Saya nggak punya waktu ya dengan suami saya, karena saya harus sadar suami saya tidak hanya milik saya seorang, milik keluarga saya seorang, tapi milik masyarakat 850.000. Dan itu pengorbanan seorang Novita terhadap rakyat Trenggalek ya, yang terbesar. Terhadap cinta saya pada Mas Ipin mungkin ya. Kedua, saya harus melahirkan seorang diri gitu. Anak terakhir saya lahir tanpa ada Mas Ipin karena Mas Ipin harus bekerja, dan terjadi karena kecelakaan. Jadi saya lahir ketuban rahim saya sudah pecah di dalam. Saya harus tindakan urgent sekali gitu. Dan ada hal-hal yang tidak bisa saya ceritakan di sini yang membuat ternyata asik ya berkorban dan berjuang itu gitu. Berjuang itu pasti hal-hal yang perih gitu, pasti hal-hal yang tidak membuat nyaman. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang positif, itu nikmat, lebih nikmat dari kopi coklat. Gitu. Waktu sih, kedua waktu saya dengan anak-anak tentunya.